Allahumma arhamna bil Quran. Di rumah Abu Bakar datanglah laki-laki gagah berperawakan baik, berjubah putih, rambutnya ikal berderai sampai di bahu, duduk di samping Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, apa yang anda ketahui Muhammad? Laki-laki bertanya tentang dunia. Kata Rasulullah SAW, dunia bagaikan kedipan mata. Apa yang engkau ketahui wahai Muhammad tentang akhirat? Pakola Nabi SAW, akhirat adalah tempat kembalinya manusia. Akhirat adalah tujuan manusia ke surga dan neraka. Apakah yang kau ketahui tentang neraka wahai Muhammad? Neraka adalah tempat gantinya dunia orang-orang yang mengejarnya, sedangkan surga adalah ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkan. Berapa lama wahai Muhammad kita hidup di dunia? Bagaikan kedipan mata. Dunia kata Rasulullah seperti mimpi orang yang tidur. Nah, apa yang kita mau pertaruhkan di dunia ini? Saya satu waktu diundang untuk menghadiri pemakaman seorang pejabat negara di pemakaman termahal di Indonesia, namanya Sandiaga Hills, Karawang, Jawa Barat. Kuburan di situ paling murah 200 juta. Kalau cuma kelas-kelas kita begini nggak laku di situ. Malaikat pun nggak ada di situ, nggak terima kita ini. 200 juta campur di situ, mau kafir, mukmin, munafik, Yahudi, jahiliyah, pokoknya semua di situ. Abu Nawas, Abu Bakar, Abu Sepatu, semua di situ. Saya perhatikan. Nah, saya ini kalau lihat orang mati, ingat waktu di Kristen sering menguburkan orang mati ketika saya pendeta. Jadi saya perhatikan begini. Beda dengan di Kristen ya. Kalau di Kristen kan taruh di peti mayat, dibungkus dasi kupu-kupu sepatu. Ini tidak pakai dasi, cuma dibungkus dengan kain, bungkus kain kapan begitu. Masukkan. Saya perhatikan ada bawa apa ini pejabat? Enggak. Cuma kain kapan. Berapa Pak Kades kain kapan 1 meter harganya? 25.000. Beliau hafal. Bayangkan tuh. Biasanya kalau hafal begini nggak lama itu. Tes kawan, tes kawan. Jangan marah ya. Afwan. 25.000. Waktu dia pejabat gajinya berapa? Puluhan ratusan juta ditambah dengan nyolong. Nggak ada arti apa-apa itu. Berangkat sendiri. Suami meninggal dunia, wafat, berangkat sendiri. Nggak ada ibunya mau lompat sama-sama. Nggak ada sejarah. Biar aja kau pergi sana, saya nikah lagi. Begitu juga istri meninggal, kata suami pergi sana, saya menduda, saya cari lagi pedangdut muda. Innalillahi. Nggak ada arti apa-apa. Berangkat semua ke sana. Saya bilang di jalan sementara bawa mobil sama istri saya tadi, apa sebenarnya kita orang Islam ini mau cari mah? Saya bilang istri saya, ya nggak tahu Pak, itu ambisi orang begitu, beda-beda. Ya kalau mati juga nggak bawa apa-apa. Ini pejabat yang saya datangi, lihat kuburnya, Masya Allah. Saya tanya berapa M di kubur ini? Cuma berapa kali 2, 3 kali 4, itu kecil sekali kuburnya. Puluhan M. Artis berapa orang meninggal juga puluhan M di situ. Miliaran. Sandiaga Hills, Karawang. Coba tanya, kuburan termahal di Indonesia. Beda dengan di kampung apa itu? Yang ada di Pondok Labu itu, cuma ditumpuk-tumpuk di situ. Datang lagi mengkelar apa itu? Mengkelar kubur, udah full. Padahal belum ada mayat di situ, kosong. Ini ditambah dengan kopit begini, katanya kuburan sudah full. Mau kemana lagi? Jangan dulu mati kita. Jangan dulu mati. Nggak ada yang dibawa. Orang jadi jenderal sekarang, begitu meninggal dunia, ada dia bawa? Nggak. Bintangnya semua lepas. Jabatan kepala desa lepas. Lah semua lepas. Camat lepas. Calon mati pun lepas. Nanti lihat ya, di antara kita yang berdiri yang ada semua ini, insya Allah dalam 1-2 hari ada nanti pengumuman di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah
sekretaris desa. Bisa jadi, insya Allah. Karena itulah tempat kita. Jangan takut. 7 langkah kita nanti didatangi malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Baru ditanya, di situ baru ditanya, NU atau Muhammadiyah? Oh, saya NU. Kalau NU dek, surgamu agak ke kanan, ada lampu merah, Indomaret paling kiri. Kalau Muhammadiyah, so ini dek, surgamu nanti ada sawit, desa usul lewat sedikit, ada lewat jembatan, ambil kanan. Cari sajalah kalau ada itu di Al-Quran dan hadis. Surga NU sebelah kanan, Muhammadiyah kiri, dan sebelah dia agak ke samping. Tidak ada. Bersatu kita jemaah. Tendensi kepentingan kami datang di sini, insya Allah. Salam sama Pak Kapolsek ya. Ustadz Yahya datang untuk memperkokoh akidah Islamiyah. Salam kepada pejabat Satuan Tugas COVID-19 ini. Kita justru mendoakan supaya Indonesia ini bersih dari pertikaian, bersih dari pandemi COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal. Ekonomi tumbuh kembali. Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin menyelesaikan tugasnya sampai 2024. Indonesia dalam kejayaan tumbuh menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita dipecah belah. Kita bersatu dengan tujuan akhirat. Polisi, tentara yang ada di luar sana, saudara kita. Jangan mau kita diadu domba. Kita bergerak demi kemaslahatan jujur dalam bernegara, terutama dalam beragama. Terima kasih Bu Bapak, saudara-saudaraku. Insya Allah saya ini baru tiba dari Jakarta, kemudian kemarin di Jambi acaranya. Sekarang insya Allah sampai tanggal 20 Kiai di apa itu Tambusai Rohul ya Rohul sana di apa itu sudah dekat perbatasan Sumatera Utara itu, apa namanya, Pasir Mangaraya. Saya sampai di sana jadwalnya insya Allah sampai tanggal 20 safari dakwah. Mudah-mudahan nanti Ramadan pun kita bisa mainkan lagi di sini. Insya Allah ya, Ramadan kita bisa menguat rahasia diturunkannya kitab-kitab samawi. Jadi Injil itu, Taurat itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Bapak belum tahu berarti 700 tahun setelah Su'ub Ibrahim, malam pertama Ramadan Su'ub Ibrahim itu diturunkan. 700 tahun kemudian malam ke-6 diturunkan Taurat Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Itu rahasia Ramadan sebenarnya. Setelah Taurat 500 tahun kemudian diturunkan namanya Zabur David. Apa itu? Zabur Daud, atau dalam bahasa Ibrani Mismor, nyanyian pujian Daud, Nabi Daud. Kemudian 1200 tahun setelah Zabur diturunkan namanya The Gospel, Injil Isa alaihi salam. Barulah 1200 tahun kemudian datang, 620 tahun kemudian disempurnakan namanya Al-Quran, namanya apa itu, pembeda antara hak dan batin, disempurnakan pada malam Lailatul Qadar, namanya itu Al-Quran. 620 tahun kemudian diturunkan namanya Al-Quran. Untuk urutan ayat-ayat dari setiap kitab dalam Quran itu diturunkan pada malam Nuzulul Quran. Begitu. Jadi kalau kitab-kitab para nabi itu, itulah Al-Quran. Semua kitab Injil pun itulah Al-Quran. Isa dan ibunya paling lengkap hanya ada dalam Al-Quran. Nggak ada dalam kitab lain, nggak ada. Di Kristen itu bukan Injil. Kitab itu 200 tahun Al-Masih sudah diangkat, baru ada kitab itu. Bukan Injil itu namanya Bible, New Testament, perjanjian baru. Isinya tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Ini ada dalam buku saya, silakan. Ini omong kosong semua. Biar kau mau bantah sama saya, jangankan kau penjara, kau bunuh mati saya tetap pada pengakuan Islam sebagai agama yang benar. Allahu Akbar. Apa peduli saya nggak minta jemaah bela, cukup doa. Mau penjarakan 1000 tahun, 1 juta tahun, alhamdulillah. Kalau mau saya penjara, saya nggak mau dipenjara karena saya bukan penjahat. Tidak ada dalam undang-undang kita bilang orang kafir masuk neraka, masuk penjara, itu tidak ada.
Kalau saya balik, apa yang kalian bilang kepada umat Islam? Domba-domba sesat. Apa betul umat Islam domba sesat? Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba sesat dari Bani Israel. Berarti yang sesat adalah dia sebenarnya. Dia adalah dia bilang kita. Coba itu kafir punya kerja itu. Sudahlah. Kalian jangan lawan mereka. Saya sendiri yang lawan. Satu Indonesia ini saya lawan. Ibu bapak tidak usah lawan mereka. Saya yang lawan. Demi Islam saya bertaruhkan jiwa dan raga untuk bela. Amin ya Rabbal. Makanya doakan kami ibu bapak saudaraku dimanapun kami pergi berdakwah, satu saja doakan, ya Allah ya Rabbi, sehatkan badan ustaz, jauhkan dari COVID. Itu. COVID pun lari. Ini kopi sudah dingin. Inilah COVID-19. Kopi dingin. Bismillah. Anas, serap. Nanti duduk di belakang lagi dengan banser, tarik lagi rokok. Siapa bilang haram? Kau tidak bisa beli, haram itu. Jadi saya ini tidak ada organisasi lah. Mau banser, kamu FPI, mau apapun, saya tetap Islam. Tak peduli saya. Bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Islam. Berdiri atas pengakuan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira itu aja ibu bapak saudaraku, untuk menyelami pemikiran kami, perjuangan kami. Ini buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Biodata saya lengkap dalam buku ini. Saya mensudahkan para pendeta supaya omongan kafir, fitnah kafir selesai. Di sini lengkap buku saya. Silakan bagi yang berminat ambil di mobil saya, tapi bayar. Oh, nggak bisa gratis. Tidak bisa gratis. Fulus lah kata orang Arab. Ya, saya kira begitu ya. Insya Allah inilah semangat saya. Kendati tidak tidur-tidur, 15 tahun berdakwah, vitamin saya cuma kopi. Ada dokter di Palembang, Ustaz singgah di Palembang, saya kasih vitamin. Sudah dok, ada vitamin saya foto. Apa itu? Sampurna Evolution, rokok. Dia bilang, Ustaz berhenti merokok. Saya bilang, coba dokter, saya mulai badan dokter. Begitu dia foto, dia kurus begini. Saya bilang, ente jangan merokok, sudah kurus keren kayak begini. Justru Pak Dokter jangan merokok, karena Pak Dokter dadanya sudah rata itu. Saya tidak ada. Bukan rokok bikin penyakit, iri hati dan dengki yang bikin kita penyakit. Iya Bu ya, Bu. Insya Allah Ramadan kita jumpa lagi. Makanya doakan biar saya umur panjang. Amin ya Rabbal. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata?